Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintang Pukang. Di video kali ini kita akan kembali membuat tutorial atau bagaimana cara memperbaiki ampli yang rusaknya yang lumayan parah. Lumayan parah kalau bagi kita pemula, itu merupakan kesulitan yang amat tinggi adalah memperbaikinya. Tapi kali ini saya akan coba mengulas atau membuatkan tutorialnya sedetail mungkin, sehingga dengan satu video ini kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara memperbaiki ampli-ampli kita sendiri. Untuk itu simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini agar channel ini bisa berkembang dan tetap menginspirasi bagi kita pemula-pemula di dunia elektronik. Nah, di depan saya sudah ada satu buah ampli dengan mereknya Crimson 3 channel. Nah, kerusakannya yaitu pada saat dinyalakan ampli ini terbakar atau keluar asap dari dalam ampli itu sendiri. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita akan bongkar dulu ampli ini. Nah, begini penampakan dari isi dalam power ampli ini. Kalau kita lihat sekilas ini kelihatan padat banget ya, karena dia menggunakan 2 buah trafo. Ini trafo ini sama aja dengan 1 buah trafo CT. Tapi pada ampli ini mereka menggunakan 2 buah trafo biasa dijadikan CT. Sama aja, cuman lebih ini 2 buah trafo ini lebih memakan tempat ya. Nah, untuk kerusakannya kalau kita lihat secara kasat mata aja, di sini ada 1 buah elko powernya yang pecah atau meledak. Ini yang mengakibatkan keluarnya asap kemarin. Nah, untuk memperbaiki ampli ini yang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengeluarkan dulu mesinnya dari box power ini, box dari power ini, agar kita lebih mudah memperbaiki atau mencari kerusakannya yang lain. Karena tidak menuntut kemungkinan ada efek-efek lain yang ditimbulkan dari ledakan atau pecahnya 1 buah elko ini. Nah, langkah pertama yaitu kita keluarkan dulu power ini atau mesinnya dari boxnya ini, baru kita perbaiki. Untuk tune kontrolnya sendiri itu jarang sekali ada kerusakan ya. Untuk tune kontrol ini jarang sekali ada kerusakan. Nah, begitu juga dengan trafonya. Jadi di sini kan ada 2 buah pius. Nah, ini dapat juga kita jadikan sebagai acuan. Di sini ada 3 pius. Yang pertama pius dari PLN, pengaman ya, pengaman dari arus masuk dari PLN. Yang kedua pius atau sekring pengaman dari input yang masuk dari trafo ini sendiri. Ya, ini pius ini berfungsi untuk mengamankan beberapa buah rangkaian penting di dalam 1 buah power, agar nanti kalau misalnya ada konslet tidak merambat ke komponen-komponen yang lain, makanya dibatasi oleh pius ini. Nah, salah satu piusnya sudah putus, sudah saya keluarkan. Ciri-ciri kerusakan dari trafo ini, misalnya satu contoh, kalau misalnya yang putus itu atau yang pecah itu pius atau sekring dari PLN, nah itu berkemungkinan besar ada masalah dengan trafonya. Tetapi setelah saya cek di sekring PLN-nya aman, nah ini berkemungkinan besar kerusakannya di blok mesinnya aja. Untuk itu kita keluarkan dulu blok mesinnya. Nah, kita sudah keluarkan dari casingnya. Nah, begini bentuknya. Di sini jelas sekali ini PCB ini 3 channel. Ini channel driver. Ini driver nih untuk channel pertama, driver ini channel kedua.
Dan ini channel ketiga. Ini channel ketiga ini khusus buat subwoofernya. Begitu juga dengan transistor finalnya. Ini yang dua ini final buat subwoofer. Jadi untuk subwoofernya dia menggunakan satu set transistor, yaitu jenis C5200 atau Toshiba 5200 dengan pasangannya. Sedangkan untuk channel stereonya masih menggunakan transistor yang sama, yaitu C5200. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk kode C pada transistor itu menandakan bahwa itu transistor jenis atau dikhususkan untuk tegangan positif atau arus positif. Sedangkan pasangannya 2SA1943 ini negatif ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengecek kerusakannya? Yang pertama-tama, karena ini secara fisik atau secara kasat mata kita sudah bisa menentukan ini sudah harus diganti dua buah elko ini. Walaupun yang satunya ini masih bagus, tapi kita ganti aja dua-duanya karena ini juga udah lama sekali nggak ini elko ini mungkin udah kering ya. Nah, pertama kita cek dulu apakah transistor ini ada yang short. Nah, cara ngeceknya transistor yang ada short apa enggaknya atau bagus apa enggaknya, di sini kita gunakan multitester digital. Kita posisikan dulu probe-nya di dioda yang ada logo diodanya. Yang pertama untuk yang kode C5200 kita posisikan probe hitam di kaki tengah, ya kan? Sedangkan untuk yang merah kita tes satu persatu kiri dan kanan. Pertama, karena ini masih terpasang, jadi kita tes yang kiri dulu. Nah, di sini angkanya 07 0,7 atau 0,7. Nah, ini masih dipastikan ini bagus. Kalau misalnya hasilnya tuh 0,4, 0,5 atau 0,8 atau 0,7, itu menandakan transistor ini masih bagus. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk kaki yang kirinya. Nah, hasilnya juga sama 0,4. 0,4 itu bagus, masih bagus ya. Nah, masih bagus. Nah, ini untuk yang kode A1943 kita balik, yang probe merah kita posisikan di tengah, sedangkan yang hitam kita tes dulu di kakinya yang sebelah kiri. Oke, nah di kakinya yang sebelah kiri menunjukkan nilai yang sama, yaitu 0,4. Sedangkan di kakinya yang sebelah kanan itu 0,7. Nah, ini juga dipastikan juga transistornya masih bagus untuk channel pertama. Nah, selanjutnya di channel keduanya ini, yaitu transistornya yang sebelah sini nih, kita lakukan hal yang sama juga. Di sini untuk A kita posisikan yang merah di tengah. Kita cek kiri kanannya 0,7, oke. 0,4 juga oke. Ini yang C yang hitam di tengah. Posisikan kiri kanannya oke. Oke. Nah, untuk yang 4 buah transistor ini masih bagus atau belum short. Nah, sekarang untuk transistor subwoofernya sendiri kita cek juga, caranya sama yang ini. Nah, di sini menunjukkan nilainya 0000. Nah, ini menandakan transistor ini sudah short ya, kaki kirinya sudah short, sedangkan kaki kanannya dua-duanya sudah short juga. Oke. Nah, ini mesti kita ganti. Nah, untuk yang di sebelahnya ya sama ya. Nah, berarti satu pasang ini sudah short. Kita ganti dulu yang ini, baru nanti kita cek yang lain. Oke. Nah, jangan lupa kita siapkan dulu transistor penggantinya. Nah, ini nih. Ini transistor yang digunakan atau transistor yang umum digunakan pada ampli-ampli rakitan maupun ampli pabrikan. Tipenya 2SC5200 dan 2SA1943. Ini satu pasang. Harganya kisaran 24.000, mungkin di masing-masing daerah berbeda-beda. Oke.
Nah, sekarang kita akan cabut kedua transistor ini. Biar sekalian nanti kita cabut semua, kita akan tes juga R kapur. Ini resistor kapur, atau biasa kita sebut untuk resistor di bagian kaki emitornya ya. Nah, ini kita tes juga satu persatu. Caranya sama ya, caranya sama kayak ngetes transistor tadi, tapi di sini kita cuma langsung menggunakan dua kaki, bolak-balik juga nggak apa-apa. Nah, kalau di sini nih kebalikan dari yang tadi cara ngetesnya. Nah, kalau misalnya dia nyambung kayak gini atau nilainya 00, atau kalau kita menggunakan multitester yang analog, yang jarum, kalau jarumnya mentok itu berarti resistornya masih bagus. Sini masih bagus, ini juga masih bagus, ini juga, nah ini juga bagus, yang ini, nah ini sudah rusak karena yang dia ukur bukan lagi nilai, karena nilai R kapurnya bukan lagi nilai R kapur, tapi nilai komponen yang lain yang terhubung dengan kedua jalur ini. Kalau ingin pasti ini mesti dicabut dulu, nanti hasilnya akan tidak akan ada hasil apa-apa, karena ibaratkan sekring ini sudah putus di dalamnya. Yang satunya sama, nah ini juga enggak terhubung sama sekali. Nah ini begini hasilnya kalau memang udah putus. Kalau nanti kita cabut hasilnya seperti ini, berarti yang dua ini udah pasti udah dipastikan rusak ya. Nanti berarti transistor sama resistor ini akan kita cabut. Oke, langsung aja kita cabut sekalian sama elko nya. Misalkan ya, kalau kalian menggunakan solder, gunakan solder yang bagus kalian ya, yang main bagus lah, biar kerjanya cepat. Untuk sekalian dengan resistor yang putih. Nah ini nih. Nah ini cara membacanya, yaitu resistor ini nilainya 0,25 ohm 5 watt ya, 0,25 ohm 5 watt, sama aja dua-duanya, mesti kita ganti. Nah ini yang sudah kita cabut tadi. Jangan lupa lapis mikanya dipasang kembali atau dengan sampai kedua. Nah, untuk memasang kembali transistor yang baru ini perlu juga kita hati-hati jangan sampai ketukar ya. Jadi ikutin kode yang ada di PCB-nya. Di sini 2SC5200, jadi kita pasangkan juga. Nah, langsung aja kita pasang. Nah, kita pasang lagi mikanya. Seharusnya nanti kita harus paste ulang lagi. Kita menggunakan pasta ya. Kita menggunakan pasta yang baru, tapi saya kehabisan pasta. Jadi kita langsung aja pasang tanpa pasta.
Oke, untuk pasangannya jangan lupa kita pasang bareng sama mikanya. Buat kalian yang kurang paham dengan penjelasan saya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Oke, kita sudah ganti dan kita pastikan lagi kodenya sama, tidak tertukar. Nah, sekarang kita ganti untuk air kapurnya. Untuk air kapurnya di sini kita pakai dengan ukuran 0,22, sedangkan bawaannya 0,25 dan itu nggak masalah. Jadi usahakan jangan di skip video ini, tonton sampai selesai dan insya Allah kalian akan bisa mempraktekkan langsung. Pada dasarnya rata-rata semua ampli itu caranya sama aja walaupun bentuknya berbeda-beda. Paling nanti kalian akan menemukan ampli itu kadang-kadang ada yang pendinginnya ini, pendingin transistornya ini berada di tengah. Nah, ada yang seperti ini. Kalau untuk transistornya yang berada posisinya berada di tengah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya ada seperti ini. Misalnya posisinya berada di sini. Nah, itu kalau bisa kalian cabut dulu transistor yang kiri dan kanan dan diangkat pendinginnya ini dari mesinnya. Dan di bawah pendinginnya itu nanti ada komponen-komponen seperti air kapur ini. Nah, itu bisa agar memudahkan kita untuk mengecek kerusakannya atau sekalian dibersihkan ya. Kadang-kadang ada resistor yang kecil-kecil ini yang terbakar tapi tidak kelihatan. Nah, makanya harus kita buka dan dibersihkan. Udah, ini sudah kita ganti. Nah, sekarang kita ganti elko-nya. Langsung ganti aja dua-duanya. Nah, ini ukurannya 10.000 mikro 50 volt. Nah, 10.000 mikro 50 volt. Kebetulan power ini supply-nya sekitaran 34 volt ya. 34 volt AC. Trafonya menggunakan 34 volt AC. Nah, ini sebenarnya sudah cocok di angka 50. Cuman nanti kita ganti yang agak besar dikit sesuai dengan stok yang ada aja. Dan ini udah nggak bisa dipakai lagi. Kita ganti aja dua-duanya. Insya Allah kalau kalian simak video ini dari awal sampai selesai, kalian akan bisa langsung praktek ya.
sama, mereknya sama, ukurannya juga sama. Nah sekarang kita ganti dengan, nah ini dengan merek LG, ukuran 10.000 mikro, mikronya sama teman, voltnya 80 volt, dan ini lebih bagus ya, lebih bagus walaupun sedikit mubazir, tapi karena cuman ini yang ada ya, kita gunakan bahan-bahan yang ada aja. Jadi jangan sampai ketukar ya. Yang ada garis-garis putih ini menandakan kaki negatifnya, sedangkan untuk yang polos atau yang sebelahnya ini menandakan kaki positif. Nah ini yang putih, di elko juga begitu. Untuk yang ada garisnya ini menandakan kaki positif, kaki negatifnya, sorry. Ini menandakan kaki negatifnya. Jadi negatifnya di sini kita pasang sesuai dengan arahnya, arah kaki-kakinya. Jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik dia akan langsung meledak. Nah seperti ini. Langsung aja kita solder lagi. Sekali lagi, video ini ditujukan buat yang pemula-pemula ya, atau buat kalian yang ingin belajar bagaimana cara menservis atau memperbaiki ampli kita sendiri. Bisa gunakan cara ini. Dan kaki-kaki dari komponen tadi jangan lupa dipotong biar tidak konslet. Oke, di sini kerusakannya yaitu transistor, satu set transistor, 2 buah resistor kapurnya atau R kapurnya, dan 2 buah kapasitor atau elko powernya. Dan jangan lupa kita ganti juga sekringnya. Nah oke, yang tadi short tadi kita coba tes lagi. Yang short tadi jangan lupa untuk yang C, yang hitam di tengah. Nah di sini nilainya 0,6 bagus, 0,4 bagus, ini juga bagus, dan ini juga sudah bagus. Lanjut di kapurnya juga oke. Lanjut kapurnya oke. Kita tes dulu. Ini diodanya, dioda yang kecil-kecil ini juga kita cek. Caranya sama. Yang ada garis hitam ini menandakan yang ada garis hitam ini. Nah kita posisikan pro hitam di situ. Nah nilainya sama, 0,4 bagus juga. Ini juga bagus, ini juga bagus. Yang lain-lainnya yang di sekitar, karena yang bermasalah yaitu channelnya yang bagian show over, jadi kita fokus di bagian show overnya aja. Oke, kayaknya bagus semua. Nah sekarang kita akan pasang kembali ke casingnya. Oke, kita sudah pasang atau masukkan ke boxnya.
dan kita pasang lagi kabel-kabelnya. Kabelnya sudah semua, udah nggak ada yang tertinggal lagi. Tinggal kipas di bagian mesinnya aja. Nanti itu terakhir aja kita pasang. Kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya sudah bisa. Kita langsung cek sound aja. Ya. Kita langsung cek sound. Kita pasang dulu speaker sama audionya, sama input audionya. Ampli ini lumayan bagus suaranya kalau untuk karaokean. Semoga kalian paham dengan penjelasannya, dengan tutorialnya. Bagi kalian yang tidak paham, silahkan ajukan pertanyaan aja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Kembali saya akan jelaskan dulu langkah-langkahnya sebelum video ini saya akhiri. Apabila kita mengalami kerusakan pada power ampli, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita cek dulu sekring yang pada input masuk PLN-nya. Apakah sekring itu bagus? Apabila sekringnya bagus, berarti tidak ada masalah dengan trafonya, ya. Berarti kita anggap trafonya juga bagus. Kemudian kita cek lagi apakah sekring pada PCB powernya sendiri atau pada rangkaiannya, salah satunya. Nah, salah satunya sekring yang 2 buah ini rata-rata di setiap ampli pabrikan itu ada sekring pengamannya.
Apabila sekringnya ada yang putus salah satunya, itu kemungkinan terbesarnya yaitu ada bagian transistor yang short ya. Cara tes transistor yang short saya sudah ajarin tadi. Itu bisa dipraktekkan langsung. Oke. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan like dan di subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.